Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Hari ini kita akan membahas mengenai rumus if. Nah, apa sih itu rumus if? Rumus if merupakan rumus yang sering digunakan untuk menguji sebuah pernyataan atau membuat pilihan. Nah, bagaimana sih cara pengaplikasiannya? Check this out. Oke guys, langsung aja kita lanjut ke cara pengaplikasian rumus if itu sendiri. Nah, sebagai contoh dan sebagai konteks, kita adalah seorang guru dan kita sedang mendata nama-nama siswa-siswa kita dan nilai-nilainya gitu ya, beserta KKM dari nilai tersebut. Nah, kita ingin membuat keterangan nih teman-teman. Kalau misalkan nilai si Intan Aulia ini 60, maka keterangannya itu tuntas atau tidak tuntas. Berdasarkan KKM 70 ini gitu ya. Yang pasti secara logika ini tidak tuntas ya teman-teman, karena dibawa dari nilai KKM, yaitu dibawa dari 70. Nah, begitupun seterusnya, karena pasti sangat membuang waktu kalau kita menginput secara manual. Nah, gunanya rumus if adalah ini untuk menguji sebuah pernyataan. Caranya, langsung aja kita ketik sama dengan if, buka kurung. Di sini ada rumusnya logical text, titik 2, value if true, titik 2, value if false. Nah, logical text-nya ini kita mau menguji pernyataan bahwa jika pernyataan yang diujinya misalkan 60, itu lebih dari sama dengan 70 gitu ya, nilai KKM-nya. Maka titik koma value if true. Di sini value if true-nya yaitu pernyataan jika benar. Jika syarat ini terpenuhi, maka titik 2 pernyataannya kita ingin membuat tuntas. Titik 2. Ketik tanda ketik 2. Nah, selanjutnya titik koma lagi value if false. Artinya pernyataan jika salah. Nah, pernyataan jika salah ini kita buat tidak tuntas gitu ya. Jangan lupa petik 2 tidak tuntas. Petik 2 lagi. Jangan lupa tutup kurung. Nah, ini. Jadi gunanya rumus if itu jadi mempermudah teman-teman untuk menguji sebuah pernyataan tanpa harus ngetik satu-satu gitu ya. Nah, jadi seperti ini, dengan rumus if kita bisa tahu bahwa nilai-nilai murid yang tidak tuntas terdapat 4 orang siswa. Nah, gimana kalau misalkan KKM-nya ini berubah-ubah? Pasti kan misalkan 80 atau tiba-tiba jadi 60 gitu ya. Biasanya sesuai semester atau berbeda dinamis gitu ya. Kita pengen si rumusnya itu menjadi lebih dinamis. Kan kita nggak mungkin ya mengubah si rumusnya ini satu-satu. Oleh karena itu, supaya lebih dinamis, teman-teman bisa gunakan si pernyataan untuk menguji ini menggunakan kolom KKM. Ini, di sini ya teman-teman. Supaya si yang menjadi diuji ini tidak kemana-mana, kolomnya tetap di sini aja gitu ya. Kita langsung pencet F4 supaya menjadi absolut. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Maka kolom yang diuji ini tidak kemana-mana. Kita langsung enter aja. Jangan lupa diturunin ke bawah. Nah, kalau misalkan kita ingin mengubah KKM-nya jadi 80, maka menyesuaikan, ya kan? Jadi kita nggak perlu ngetik atau kita ganti rumusnya satu per satu. Kita langsung aja pakai rumus yang tadi aja. Gitu ya teman-teman. Oke guys, lanjut kita akan membahas mengenai rumus if bertingkat. Nah, masih dengan konteks yang sama, kita adalah seorang guru, tapi bedanya di sini bukan KKM, tapi keterangan ABC gitu ya. Jadi bukan tuntas tidak tuntas, tapi kita ingin tahu jika nilainya 60, maka keterangannya nilainya A, B, atau C gitu. Nah, di sini keterangannya jika nilainya lebih dari 80, maka pernyataannya adalah A. Jika nilainya lebih dari 60, maka pernyataannya adalah B. Nah, selain dari itu, atau jika nilainya kurang dari 60, maka pernyataannya adalah C. Tuh.
Karena ini pernyataannya lebih dari 2, maka kita menggunakan rumus if bertingkat. Caranya, kita klik sama dengan seperti tadi, if kita ingin menguji nilai ini, logical test-nya 60. Jika nilainya lebih dari 80, titik koma, maka pernyataannya adalah A. Jangan lupa ketik kedua di setiap pernyataan benar ya. Selanjutnya, karena ini rumus if dalam if gitu ya, dan ini bentuknya if bertingkat, kita lanjut ke titik 2 lagi, kita ketik lagi if, buka kurung lagi. Tadi kolom C2 gitu ya, ini nilai yang ingin diujinya, C2, jika nilai C2 ini lebih dari 60. Lebih dari sama dengan 60. Maka pernyataannya adalah apa nih teman-teman? B ya. Pernyataan benar ya. Jangan lupa ketik 2, jangan lupa ketik 2. Selanjutnya yaitu value if false. Ketik 2 lagi, value if false-nya itu jika syarat-syarat di atas, syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka pernyataannya adalah C. Jangan lupa tutup kurung yang pertama dan tutup kurung yang kedua. Langsung aja kita enter. Nah, di sini sudah terdapat keterangannya ya, tinggal kita turunin aja. Jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu ya teman-teman. Di sini udah benar 60 lebih dari 60 B, 40 kurang dari 60 C, 80 lebih dari sama dengan 60 jadinya A. Terus juga ini 40 karena dia di bawah 60 jadinya dia C. Seperti itu. Sampai seterusnya. Sekian tutorial cara pengaplikasian dari rumus if. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.